Itu seperti angin ya, kita hanya bisa melihat dampaknya saja, tapi tidak bisa melihat, misalnya rumah-rumah pada runtuh, pohon-pohon pada tumbang, bisa kita lihat ya, bisa kita perhatikan, tapi untuk menangkapnya, untuk merabanya ya, tidak bisa ya. Begitu juga dengan korupsi ya, korupsi kita lihat di mana-mana ada, kemanapun kita pergi ya, kita menyaksikan ya, dengan secara kasat mata ya, kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita ya, yang pejabat-pejabat di sekitar kita, bahkan dia, pegawai negeri biasa gitu, tapi luar biasa penghasilannya. Dan sedangkan kita tahu ya, kalau kita hitung pengeluaran dengan pendapatannya jauh ya, dia tidak akan bisa semampu itu. Artinya kita bisa merasakan, kita bisa melihat ya dengan kasat mata, walaupun kita tidak bisa membuktikan. Nah, walaupun kita juga bisa melihat, bisa menyaksikan, bisa menghitung-hitung, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan terkadang kita sebagai tetangga ya, warga masyarakat itu selalu masih saja ada yang membangga-banggakan karena mereka dianggap sukses ya, dianggap sukses. Padahal itu ya, kesuksesannya itu tidak luput dari terlibatnya dia dari skandal korupsi ya. Korupsi itu bisa dilakukan oleh siapapun yang berhubungan dengan kepemerintahan ya. Tapi yang lebih kontras ya, yang lebih dekat ya, yang lebih cepat terpengaruhnya, terlibatnya itu orang-orang yang berhubungan dengan pemerintahan, bahkan orang-orang pemerintahan itu sendiri, mulai dari RT ya sampai dengan presiden ya, yang lebih lebih sering kita lihat itu ya, itu pejabat-pejabat daerah ya, pejabat-pejabat pusat ya, bahkan pegawai negeri biasa ya. Mereka tidak takut ya, mereka dengan bangganya ya menggunakan uang-uang negara ini, yang hasil-hasil mereka korupsikan dari negara ini. Mereka tidak merasa bersalah, bahkan mereka pergunakan untuk hal-hal kebaikan seperti sedekah ya, membelikan peralatan-peralatan seperti peralatan sholat ya, membagi-bagikan peralatan sholat itu sendiri ya. Sementara kita menyadari bahwa itu uangnya dari mana, bagaimana mungkin ya uang dari hasil korupsi ya dipakai buat beribadah ya, buat bangun rumah dia, buat beli peralatan sholat dia sholat di sana ya. Apakah tidak bersalah? Apa diterima amal ibadahnya ya, dengan perlengkapan yang dilakukan ya, yang didapatkan dari hasil korupsi itu? Kita tidak tahu ya, kita cuma menyaksikan saja ya, kita hanya prihatin ya, kita sebagai warga, sebagai masyarakat, sebagai rakyat ya, harus merasa bahwa hak kita telah dimaling, hak kita telah diperkosa, hak kita sudah yang dinamakan dikorupsikan oleh bangsa kita sendiri, yang notabene kita ini seperti dijajah sama bangsa kita sendiri. Innalillahi